Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat sekalian, jumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapat ridho Allah dan bermanfaat bagi kita dalam hidup dan kehidupan di dunia, dan berdampak positif bagi kita untuk kehidupan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah maksudnya adalah di kubur, di barzakh, yang kita nggak tahu tinggal seberapa lagi jatah hidup di dunia ini. Dan jangka panjang adalah di akhirat, dan itulah sebenarnya yang disebut dengan jangka panjang, karena tidak ada akhirnya lagi. Beruntunglah mereka yang jangka panjangnya dihabiskan di surga, di Firdaus, di Jannatul Na'im. Merugilah mereka yang jangka panjangnya dihabiskan di neraka. A'udzubillah min dzalik. Pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang pertanyaan dari seorang anak muda kepada seorang kakek. Kakek, saya sudah lama membaca Al-Quran dan sudah menghafal beberapa ayat dari Al-Quran, tapi belum berkesan dalam hidup dan kehidupan saya. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin jawabannya macam-macam, tapi pada pertemuan kali ini ada satu hal yang ingin saya ungkapkan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Muhammad Iqbal pernah dipesan oleh ayahnya, "Wahai Iqbal, kalau Anda membaca Al-Quran, coba Anda rasakan seolah-olah wahyu sedang diturunkan kepada Anda." Tolong hati-hati, ini seolah-olah. Jadi Iqbal disuruh oleh ayahnya membaca Quran seolah-olah Al-Quran sedang diturunkan kepadanya. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan sebagai resep untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita combine dengan penemuan seorang sejarawan pernah mengatakan, apabila Anda membaca, dia tidak mengatakan membaca Al-Quran, tapi apabila Anda membaca, pakailah metode 3B. Baca, berhenti, bertanya. Baca, berhenti, bertanya. Mungkin ada baiknya metode ini kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Umpamanya, kita membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Dalam terjemah kita selalu menemui katakan Muhammad. Kalau tadi ayah Iqbal menasihati anaknya, Iqbal, baca Al-Quran, rasakan seolah-olah wahyu diturunkan kepadamu. Sekarang kita berhadapan dengan wahyu. Jadi wahyu itu untuk kita lagi. Karena kalau Muhammad SAW sudah berlalu dia. Sudah diturunkan kepadanya dan dia sudah amalkan. Sekarang kita baca Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan, kalau saya umpamanya, hai Azwir, katakan olehmu, Allah itu Esa. Apakah kita sudah mengatakan Allah itu Esa? Jadi baca, berhenti, bertanya. Jadi kita baca Qul huwallah, kita berhenti sejenak, kemudian kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah mentauhidkan Allah? Karena perintah di sini adalah mentauhidkan Allah. Apakah saya sudah mentauhidkan Allah di bidang perbuatan saya, perkataan saya, pikiran saya, perasaan saya, kehendak saya, dan lain sebagainya. Nah ini barangkali bisa kita gunakan dalam membaca Al-Quran untuk ayat-ayat yang lain. Umpamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, surat Fatihah, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kita ambil umpamanya bukan ismuzatnya Allah, tapi kita ambil Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dengan nama Allah, di mana Allah itu Rahman dan Rahim. Mari kita baca, kemudian berhenti dan bertanya kepada diri kita, sudah berapa banyak rahmat Allah yang kita habiskan? Sudah berapa banyak rahmat diberikan Allah kepada kita? Dan berapa banyaknya rahmat Allah itu? Nabi mengatakan rahmat Allah itu 100, yang diberikan ke dunia ini 1. Sedangkan yang 99 nanti diberikan di hari kiamat untuk hamba-hamba Allah, ahli surga. Nah kita bertanya, apakah rahmat Allah yang 1 yang sudah saya nikmati bisa saya gunakan nanti untuk mendapatkan rahmat Allah yang 99? Nah ini diantaranya cara kita membaca Al-Quran. Begitu jugalah selanjutnya untuk ayat-ayat yang lain.
Umpamanya Allah perintahkan kita untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dulu kepada Muhammad diperintahkan, kepada sahabatnya. Sekarang kita rasakan kepada diri kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Apakah ini sudah kita laksanakan? Kita bawa ke diri kita, kita bertanya, apakah saya sudah lakukan? Apa baru amar ma'ruf yang sudah saya lakukan dalam hidup dan kehidupan ini? Saudaraku sekalian, barangkali pertanyaan seorang anak muda kepada kakek tadi dan nasihat kakeknya tadi bisa kita terapkan. Dan tentu bukan itu saja metode untuk membaca Quran sehingga dia berkesan kepada diri. Tapi setidaknya nasihat ayah Iqbal kepada Iqbal ini, sehingga Iqbal kita akui sebagai seorang ilmuwan yang terkenal di dunia Islam, Muhammad Iqbal, yang pengaruh pemikirannya menurut para pakar itulah di Pakistan. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan ini bermanfaat buat diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di tempat Ustaz ya? Ya. Ini ada pertanyaan sedikit ini. Boleh Ustaz. Pertanyaan tentang kata Ustaz tadi soal membaca gitu ya? Ya. Membaca. Soal membaca ini menurut statistik dunia itu yang paling rendah daya bacanya orang Indonesia. Ya. Dari 140 negara, Indonesia berada pada urutan yang ke-82. Ya. Dari 90 negara, Indonesia juga berada pada 89. Ya. Jadi nomor 2 paling bawah. Betul. Jadi seharusnya kan umat Islam lah, apalagi bulan puasa nih yang karena kita umat Islam Indonesia kan mayoritas di dunia. Betul. Seharusnya kita yang paling banyak baca Muslim. Karena Iqra itu tadi kan Betul. kepada umat Islam. Kenapa kok paling bawah minat bacanya umat Islam di Indonesia? Menurut Ustaz, apa kira-kira itu? Kenapa? Sistem pendidikan kita salah. Gitu. Sistem pendidikan kita salah. Ya. Kenapa? Karena dalam pendidikan kita tidak dipacu anak didik untuk membaca. Tapi dipacu untuk mendengar. Contoh, berapa banyaknya kita temui sekarang guru-guru yang kalau ditanya mukanya merah. Dosen-dosen kalau dikritik mukanya merah. Dan kalau masih dikritik oleh muridnya, nanti imbasnya kepada nilai. Nah, maksudnya apa? Kalau sistem pembelajaran kita itu memfokuskan anak kepada membaca, ya, maka dosen akan selalu memberi peluang kepada muridnya untuk selalu membaca. Contoh, ketika muridnya bertanya, Pak, saya tidak sepaham dengan Bapak, karena saya baca di buku ini begini, Pak. Sedangkan yang Bapak ungkapkan tadi begini. Mungkin buku yang Bapak baca itu saya sudah baca, tapi terbitan dari buku yang saya baca 5 tahun yang lampau. Nah, kalau minat baca ingin dipancing, seorang guru atau dosen, dia akan bilang kepada anak, mana bukumu, pinjamkan sama Bapak. Begitu. Nah, kemudian kalau benar anak ini punya buku itu dan benar bapak ini belum baca, si pendidik belum baca, besok dia akan aku di tengah lokal atau di kelas akan dia sanjung anak ini. Ini anak yang paling bagus, rajin membaca. Nah, sekarang Pak, berapa persenkah pendidik yang seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Nah, seharusnya seorang pendidik yang beragama Islam harus dia dalam proses belajar mengajar fokus kepada Iqra dan tilawah. Jadi ada Iqra, ada tilawah. Nah, itu dia. Jadi Iqra itu pada asalnya adalah menghimpun. Jadi bisa saja orang menghimpun ya untuk dibaca itu ada kesalahan pada akhirnya. Tapi kalau sudah tilawah tidak ada salah. Karena itu objek daripada Iqra itu bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tercipta. Itu makanya orang yang menerapkan Iqra, maka dia akan meneliti. Bukan hanya membaca yang tertulis di buku. Tapi dalam meneliti itu dalam Iqra. Bisa saja dia tersalah pada suatu kali, tapi dia lanjutkan, baru dia menemui kebenaran. Hasil dari kebenarannya itu barulah untuk jadi tilawah. Maka untuk tilawah, Allah katakan, Utlu ma uhiya ilaik. Tapi kalau Iqra, tidak ada. Tidak disebut yang diwahyukan, tapi Iqra, baca Muhammad. Gitu. Nah, jadi kenapa daya baca umat Islam ini kurang? Karena kita kurang memahami Iqra dan kita tidak menerapkan itu dalam proses belajar dan mengajar. Barangkali itu jawaban sementara, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya kreatif nih.